Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat dan tak pernah melakukan maksiat. Bukan rahasia bila para malaikat juga akan mendoakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka berdoa untuk kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang layak menerima doa mereka. Para malaikat begitu memuliakan orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan mengerjakan amal soleh. Mereka bahkan senantiasa memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang beriman. Iman sendiri merupakan sebuah keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan diamalkan dengan perilaku. Sedangkan takwa adalah menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa atau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan tujuan manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman dan bertakwa, seorang hamba memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya yaitu akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejumlah riwayat dijelaskan tentang bagaimana perlakuan malaikat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berikut uraiannya. Yang pertama yaitu malaikat mencintai orang-orang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika Allah mencintai hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril. Allah berkata pada malaikat, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintai hamba itu. Maka malaikat Jibril memanggil para penghuni langit. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka aku mencintainya." Maka penghuni langit pun mencintai hamba itu. Maka kemudian diterima hamba itu di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu para malaikat membela orang-orang beriman dan bertakwa. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, ada seorang lelaki menghina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW duduk terheran dan tersenyum. Lalu Abu Bakar membalas perkataan lelaki itu. Akan tetapi Rasulullah marah dan berdiri pergi. Maka Abu Bakar mengikuti Nabi dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang itu menghinaku dan engkau hanya duduk." Maka ketika aku membantahnya, engkau berdiri pergi dan marah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya untukmu. Ketika kamu membantah sebagian celaannya, setan datang hadir. Aku tak akan pernah mau duduk bersama setan." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu malaikat berdoa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Yang artinya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dalam sejumlah riwayat dijelaskan bahwa para malaikat berdoa bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah. Rasulullah SAW bahkan menjelaskan tentang amalan-amalan yang dapat membuat malaikat berdoa bagi seorang hamba. Di antaranya orang yang mencari ilmu, mengajari orang, orang yang menanti sholat, berada di shaf pertama saat sahur, berpuasa, menjenguk orang sakit, dan bersholawat kepada Nabi. Yang keempat yaitu malaikat beristighfar dan berdoa untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 7-8 yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala." Ayat 7. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 8. Yang kelima yaitu malaikat bersaksi bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu dan zikir serta menaungi dengan sayapnya. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan dan mencari-cari majelis zikir. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, 'Kemarilah terhadap apa yang kalian cari.'" Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Darda, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu agar mereka senang." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam yaitu malaikat menjaga dan menjadi saksi amal. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan Dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh yaitu malaikat turun ketika seorang mukmin membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan tentang Usaid yang membaca Al-Quran. Pada suatu malam Usaid bin Hudair tengah membaca Al-Quran di tempat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya meloncat. Ia membaca lagi dan kuda itu pun meloncat lagi. Kemudian ia membaca lagi dan kuda itu pun meloncat kembali. Usaid berkata, "Saya khawatir kuda itu akan menginjak Yahya, maka aku pun berdiri ke arahnya. Ternyata aku melihat sepertinya ada zullah, sesuatu yang menaungi di atas kepalaku. Di dalamnya terdapat cahaya yang menjulang ke angkasa hingga aku tidak lagi melihatnya." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Usaid kemudian menemui Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menyuruh Usaid membaca lagi Al-Quran. Kuda itu pun kembali meloncat.
Rasulullah berkata, "Itu adalah malaikat yang sedang menyimak bacaanmu. Sekiranya kamu terus membaca, niscaya pada pagi harinya manusia akan melihatnya, dan malaikat itu tidak bisa menutup diri dari pandangan mereka." Yang kedelapan yaitu para malaikat menyampaikan sholawat dan salam kita atas Nabi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi menyampaikan salam dari umatku." Yang kesembilan yaitu malaikat menyaksikan pemakaman orang soleh dan menaungi orang yang syahid dengan sayapnya. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dijelaskan, 70.000 malaikat menyaksikan pemakaman orang soleh. Sedangkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Jabir menceritakan, ketika ayahnya syahid, Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa malaikat masih menaungi ayahnya dengan sayap mereka sampai dibangkitkan. Itulah tadi perlakuan malaikat khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.